Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Bertemu lagi bersama saya dan juga Akirawing di sini yang mempunyai kisah horor atau koleksi horor yang begitu banyak, luar biasa ya Kang. Tapi tidak luar binasa. Dan mungkin cerita yang akan dibawakan pada kesempatan malam hari ini adalah kisah nyata. Kisah nyata yang dialami oleh Akirawing dan juga teman-teman waktu jahil-jahilnya mungkin. Silakan Aki. Oke, terima kasih Nyandai. Di sini Aki akan membicarakan pengalaman dulu waktu masih Aki Mas Andren. Tapi kan Mas Andrennya tidak keluar karena alhamdulillah di rumah pun di sana ada pesantren juga. Pesantren juga di almarhum pun Bapak. Iya. Kalau lagi Mas Andren zaman dulu mah yang udah nggak seperti canggih sekarang. Baungnya pun juga minta ampun. Iya. Kalau bocah zaman dulu memang nakalnya luar biasa. Makanya kalau ada orang tua yang bicara sekarang tinggal di kolot baheula padahal. Iya. Cuman ada anehnya. Iya benar. Nakalnya santri dulu. Alhamdulillah itu ilmunya kok bisa berasa manfaat. Benar. Mungkin ada doa dari guru juga. Aki punya teman dekat pada saat itu 5 orang. Aki berlima yang sebalagan. Tapi banyak santri, ada yang senior dan juga ada santri-santri kecil. Cuman yang seumuran dengan Aki pada saat itu ada 5 laki-laki. Suka nonton, yang udah kalau sudah ngaji nggak tidur di kobong, padahal kobong itu ada, tapi suka di masjid gitu. Iya. Tapi sebelum tidur suka ada layar tancap dulu mahnya. Benar-benar nonton layar tancap ke gedung serbaguna yang berada di lokasi Ciawi Bojonggamil yang sekarang jadi Masjid Lukmanul Hakim. Oh iya benar. Kan dulu itu mah gedung serbaguna. Wah, tuh ramai kalau dulu mah ada tontonan film Bari Prima, film Roma Irama, Susana yang Ridwan. Bayar juga itu. Emang karcisnya. Tapi kita makan santri selagi nakal-nakalnya suka naik ke itu, ke dinding, Kan ada jendela yang sudah pecah itu kacanya. Suka dinaikin. Jadi ini saling pungguk. Saling injek tak. Saling injek pundak. Pungguk. Gantian. Jadi karena nakalnya begini, ketika sudah masuk, kita mau keluar itu ngomong kepada yang jaga tiket. Nyangkanya kita bayar. Mau keluar dulu. Ini nanti masuk lagi, tiketnya dikasih. Kasih tiket, padahal tiket tadi dikasih kepada temen yang belum masuk. Udah dikasih tiketnya. Ini tiket masuk kan bebas karena memperlihatkan tiket, padahal yang habis yang dari keluar tadi. Begitu. Nah, sampai jam 12 itu kadang. Kemudian Aki berlima pulang dari Ciawi, bawa obor, jalan kaki. Jalan belum seperti sekarang. Masih jalan kecil, jalan jajahan, jalan setapak. Tambah lagi masih tanah. Sampai di lokasi di kampung Aki di Cipurut di sana. Masuklah kami berlima ke masjid. Udah nonton masuk masjid, bawa obor yang segede betis. Kurang lebih besar. Maksudnya supaya terang. Tapi begitu masuk aneh kan, begitu masuk ke masjid, obor yang segede itu padam, bukan halusinasi, tapi benar. Ketika kami masuk ke dalam masjid, kemudian ada yang
meniup obor itu kuat banget itu, tiupannya kuat banget, kuat banget. Benar. Kalau ditiup sama kita mah Mungkin mati jangan mati sekali gitu, tidak mungkin. Ini makanya kita niup lilin saja sudah gitu. Iya benar. Ya obor yang segede itu. Tapi kalau di tukang panah itu sangat berharga tuh, tiupan kayak gitu. Iya. Kalau tukang panah itu membutuhkan membutuhkan jasa jin. Jasa. Iya. Jadi Aki belum tahu itu tiupan siapa. Iya benar. Kalau dibilang angin, kok angin bisa menghembus ke satu arah ke obor, ke obor doang itu. Sedangkan kita nggak berasa ada angin. Kayak suara yang gitu. Gitu. Langsung mati. Saling tuding sama kawan yang berlima itu. Kamu yang enggak, kamu yang semuanya pun enggak. Tidak ada yang ngaku karena tidak ada yang merasa meniup obor. Tapi kan kalau sudah itu ya udahlah, diabaikan saja itu. Udah tidur udah malam udah pada tidur. Itu berkumpul di sudut masjid. Biasa suka tidur di sana ya, dekat beduk gitu. Iya benar. Ada beduk kan. Ada kokohnya tuh bukan kokoh kecil segini, kokoh yang besar yang dibuat dari kayu nangka. Yang kalau itu mah disimpan di seperti kayak orang ditidurin. Nah, kayak lisung lagi gitu. Lisung. Nah, setelah temen Aki yang 3 itu sudah pada tidur, ya, karena sudah kedengaran itu ngorok, mendengkur gitu, udah pada tidur yang tinggal Aki berdua sama Kang Ade yang sekarang di Cibagyasari. Iya benar. Sama Kang Ade. Aki dan Kang Ade itu tidak bisa tidur. Ya. Apa ya Kang? Kita tidak bisa tidur. Ya. Di ini apa? Dipakai kain sarung ini. Ya apa diharudumkan tuh dia Pak? Ditutupi semua pakai sarung badannya. Pakai sarung. Diharudumkan. Ya. Saking apa? Saking mau tidur tapi gak bisa tidur. Nah, di saat itu kayak ada orang yang jalan, cuman dengan suara kaki yang berat. Duk. Iya, keliling di sini di area masjid. Di area masjid seperti ada yang bukan sadar lagi, ini mah kedengaran oleh kita berdua. Kalau Aki sendiri mah mungkin Aki cuma halusinasi. Mungkin juga kemasukan air kupingnya gitu. Tapi kan tanya kepada Kang Ade, ada siapa itu? Ya, siapa ya? Kita dengerin. Keliling teras masjid. Kemudian di WC masjid itu kayak yang mainin air gitu. Iya. Kayak yang ngambil air wudhu. Iya. Nah, saking penasaran, takut tapi penasaran kan? Iya benar. Takut tapi penasaran. Adik, kita lihat. Enggak takut kita. Kita tidak bisa tidur. Lihatlah, penasaran. Iya. Aku sama Kang Ade. Tapi dilihat itu karena gelap, belum pakai listrik, di masjid juga gelap. Karena obor yang besar tadi sudah padam. Keadaan tengah malam gelap. Tidak kelihatan juga, cuman dalam bayangan karena keadaan gelap. Kayaknya ada makhluk yang tinggi besar. Dari cara berjalannya pun
ketahuan, mungkin makhluk yang begitu mah raksasa. Setelah itu, saking penasaran, ada yang ngusap ini, yang lus itu. ngusap ke wajah. Oh, ke wajah. Ini Bukan perasaan, cuman bener ini ada yang ngusap ini. ya. Kang Ade juga sama merasakan hal seperti itu, sehingga kami teriak. Dari mulai penasaran, dari beberapa penasaran pengen tahu itu, pada akhirnya jadi takut. Karena tidak ada asal muasal, ada yang ngusap. Terasa kayak tangan kita Yang ke wajah. Masya Allah tabarakallah. Nah, setelah itu dibangunin lah rekan Aki yang 3 orang yang sudah pada tidur itu. Dibangunin, kita pindah, gak tidur di sini. Kita pindah ke madrasah Kobong. Namun sebelum pindah itu kepikiran kok jayul-jayul juga gitu. Karena kita tadi sudah ada yang niup poncor yang begitu besar sudah ditiup, kemudian ada kedengaran yang jalan berkeliling di sana, terus juga ada yang ngusap wajah. Ya. Kepikiran kita juga iseng. Tapi bukan mengisingin itu kita mah. Karena kan suka ada orang yang suka bangun pagi, orangnya rajin tahajud, bangun tengah malam. Almarhum masih paman kalau Hakim almarhum Mang Abdul Wahid. Ya. Beliau suka bangun pagi, bangun subuh, kemudian tarhim di sana. Dan kalau ada santri yang masih tidur itu, bukan dibangunin dengan cara kita membangunin orang, udah tendang aja. Kalau kelihatan ada santri yang masih tidur, udah tendang. Nah, kita kerjain. Kita bungkus kokol itu dengan sarung, selimutin itu kan, diselimutin itu, biar dikira yang tidur itu adalah kita. Padahal kokol yang besar itu. Udah jayunya enggak apa tuh. Nah, setelah itu baru kita berlima pindah ke madrasah. Cuman merasa ingin tahu dan penasaran hasil kerjaan kita tadi akan seperti apa kan gitu. Iya benar. Setelah langsung kedengaran suara toa itu, sudah assalamualaikum, watos ayeuna tos jam sakitu katanya. Nah, kami itu turun dari madrasah, dari bawah, ngelihat ke masjid, tapi dengan pelan-pelan itu, tidak berisik gitu. Diintip dari kejauhan. Sudah setelah itu, karena mungkin dia nyangka kita yang masih tidur di sana, tapi tidak sekuat tenaga kan, itu nendangnya juga, ya nendangin orang yang lagi tidur mungkin tidak seperti nendang kayak Nendang bola. Hudang sambil ditendang. Begitu ditendang langsung kesakitan dia. Wah, ngadatnya. Udah ngadatnya minta ampun. Udah digerakin macam-macam sampai ngomong sana ngomong. Nah, dari sana itu si kokolnya nggak ditaruh lagi di sana lagi gitu. Takutnya ada korban yang nendang kokol lagi. Pengalaman tersebut diceritakan pada almarhum Bapak. Semalam mendapat yang begini yang tadi ya. Iya benar. Entah memang itu
begitu adanya, entah spontan, cuman bapak bilang begini, iya udah di masjid ini ada makhluk yang namanya jin, namanya juga dahlan, kata si Dahlan. si Dahlan. Kata almarhum, cenah si Dahlan. Oh itu teh Namanya si Dahlan. Terus emang jin suka iseng apa? Kata almarhum begini, sebaik-baiknya jin adalah paling jahat ya, manusia yang paling jahat itu paling baik di jin. Masya Allah, tabarakallah, seperti itu. Jadi kita mah kalaupun jahat, manusia itu jahat, tapi tidak sejahat jin gitu. Kalau pindah ke negeri jin, jadi kita paling itu yang paling baik gitu. Paling nggak begitu nakal. Terus, jadi apakah memang didiamin di sini, kata saya kepada almarhum, apa bagaimana, dan apakah itu jin mengikuti kemauan kita atau bagaimana? Bro, tentang itu kata almarhum, dulu pernah disimpan, ditetapkan, dipernahkan. Maksud dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk jaga-jaga. Dijadikan khodam, dijadikan pembantu untuk kepada hal yang baik. Jadi kalau mungkin ada anak-anak nakal pasti dijailin juga. Pasti, tapi nggak dimasukin ke kokol. Cuman yang Aki rasakan 3 kejadian yang sangat di luar logika kita, benar. 1, obor yang sebegitu besar, cuma 1 kali tiupan langsung mati. Kemudian jalan mengelilingi kita di sana dengan suara langkah kaki yang berat. Dan yang ketiga, bukan perasaan, ada yang ngusap ke. Jadi dari kejadian tersebut, saya dan Kang Ade pada saat itu tuh sengajaran diusap jin, gitu. Jadi Aki pernah diusap jin, pernah gitu. Jadi buat kalian para penonton jangan nakal-nakal. Gitu. Kalau apalagi di masjid. Awas. Pangkat Nabi ngaclok di masjid dilarang. Apalagi ini nakal. Apalagi curi celengan. Ataupun kotak amal. Iya, benar. Masya Allah. Jangan dilarang. Itu dilarang oleh agama, dari agama dan juga warga juga dilarang. Jadi buat kalian jangan nakal-nakal, apalagi di masjid. Karena di masjid memang suka ada penunggunya gitu. Iya. Maya untung kalau di masjid itu tidak ditungguin jin. Iya benar. Tapi kalau masjidnya sudah ditungguin jin, dia benar. Awas, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Pokoknya yang namanya di masjid itu bukan untuk bercanda-canda. Bukan. Nah, itulah salah satu pengalaman yang Aki rasakan, Aki alami juga. Terima kasih Aki sudah berbagi cerita di sini. Semoga yang mendengarkan tidak nakal-nakal di masjid. Kalau mau nakal mah jangan di masjid lah gitu. Di masjid mah khusus buat ibadah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Masih bersama kami dan jaga Aki Rawing. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.